Halo Sobat Eksportir sekalian, aku Mr. Ridwan dan aku adalah teman baikmu untuk belajar ekspor dimanapun dan kapanpun. Are you ready guys? Let's do it! Sobat Eksportir sekalian, pernah ngerasa nggak sih kalau misalkan ekspor itu susah? Sebenarnya guys, ekspor itu totally nggak susah sama sekali kalau misalkan kita itu punya ilmunya. Jadi sama aja kayak misalnya aku mau bilang, kita tuh ketika kita ingin belajar sepeda, kita pasti nggak langsung bisa dong, nggak kucuk-kucuk langsung bisa, tapi pasti ada jatuh-jatuhnya, ya nggak? Contoh kedua adalah seperti kayak kita mau belajar berenang guys, ya. Kita mau belajar berenang, pas kita mau nyebur nih, taunya kita tenggelam. Padahal sebelumnya kita ngelihat orang lain kok bisa gampang banget berenang gitu, dengan gaya lumba-lumba, dengan gaya kupu-kupu dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita bisa tenggelam? Karena kita itu nggak punya ilmunya, nggak punya ilmu berenang, bener nggak? Gitu juga di ekspor. Kita merasa bahwa ekspor itu susah karena kita itu nggak punya yang namanya ilmunya. Oke? Yang terpenting bagi pemula, ayo kita belajar sama-sama tentang ekspor ini, supaya kita menjadi eksportir yang jago dari Indonesia. Setuju? Jadi maka dari itu Mr. Eksportir juga udah ngebuka kelas ekspor yang kita sebut dengan ekspor kelas, dengan jargon belajar ekspor tanpa batas. Karena kalau misalkan kita boleh sampai ini keresahan kita di Mr. Eksportir, kita percaya bahwa setiap manusia yang ada di Indonesia itu adalah unik. Dan kita yakin kalau anak muda di luar sana, anak-anak muda di Indonesia yang ada di luar sana itu memiliki impian yang besar untuk bisa berdampak kepada sesama, khususnya melalui ekspor. Karena sejarahnya kita semua yang ada di Mr. Eksportir itu kita pernah merasa di fase dimana kita ingin belajar tentang ekspor, tapi nggak ada yang mau ngajarin. Karena dulu di tahun 2017 itu belum ada komunitas ekspor manapun gitu ya. Yang ada adalah komunitas impor. Sebenarnya ada, tapi itu disebut dengan PPJK ya, perusahaan jasa kepabeanan. Jadi pelatihan PPJK itu berbayar hingga puluhan juta rupiah, dan itu nggak bisa di-afford oleh kita-kita, bahkan anak-anak muda lainnya, karena terlalu mahal untuk kantong seorang mahasiswa atau pekerja pemula gitu ya. Jadi kita sadar bahwa kayaknya ini adalah saatnya buat kita di tim Mr. Eksportir ini untuk menunaikan janji tagline kita yang berbunyi, "We empower the small business to reach world market." Kita akan terus mendorong para UKM untuk bisa tembus ke pasar dunia, whatever it takes. Dan untuk menjadi eksportir yang jago, menurut gua adalah kalian harus siapkan 5 hal ini. Apa aja ya kira-kira 5 hal tersebut? Oke, aku akan bahas 5 hal tersebut yang perlu kalian persiapkan sebagai eksportir jago. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan kepastian supply terhadap produk ekspor kita. Jadi, barang yang ingin kita ekspor itu harus sustainable, harus memiliki supply yang besar, ya, supply yang continue. Karena gini teman-teman, eksportir yang baik adalah dia yang selalu ekspor dengan produk yang rutin. Ya, jangan nanti bulan ini ada kiriman, tapi bulan depan belum tentu ada barangnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih harus dipastikan dulu dari segi supply-nya guys. Dan juga harus pastikan bahwa timing procurement ataupun waktu pengadaan barangnya itu jangan terlalu lama gitu. Dan itu bisa jadi buyer kabur duluan gitu sebelum kita udah ready stock gitu. Jadi menurut aku adalah pastikan supply-nya, jangan terlalu lama waktu procurement-nya. Oke? Yang kedua, kita perlu mempersiapkan pasar ekspor bagi produk kita, atau ya sekilas riset lah gitu ya. Jadi guys, ketika kita ingin riset pasar ekspor terhadap produk kita, aku biasanya mengajukan 3 pertanyaan atau 3 what ya. What pertama adalah, apakah produk yang ingin kita ekspor ada peminatnya di luar negeri? Kalau misalkan iya, berarti lanjut ke what kedua. Yang kedua, what kedua adalah, apakah harga yang aku tawarkan itu udah bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di negara lain? Kalau iya, mulai lagi
ke what yang ketiga. Lanjut ke what ketiga maksud aku. What yang ketiga adalah apakah buyer yang kita approach sudah tervalidasi dengan baik? Apakah buyer ini kredibel atau enggak gitu ya. Makanya jadinya aku selalu nanya ini 3 what sebelum aku benar-benar eksekusi suatu produk yang ingin aku ekspor. Gitu guys. Yang ketiga adalah doing marketing. Biasanya teman-teman yang masih belum familiar tentang marketing itu apa? Jadi marketing itu adalah bagaimana cara kita bisa memperkenalkan produk kita terhadap buyer-buyer yang ada di luar negeri. Mungkin bisa mulai dari website kita, ataupun digital marketing, ataupun melalui expo dan lain-lain sebagainya. Oke? Aku percaya marketing itu adalah the new way of investing ya. Jadi kenapa aku bilang seperti itu? Jadi marketing itu adalah cara baru kita untuk investasi. Misalkan aku kasih contoh gini guys. Kalau kita expand ya, kalau kita misalnya spend X rupiah, kita sangat mungkin kita mendapatkan Z rupiah. Contoh aku kasih, kalau misalkan kita investasi 500.000 untuk budget marketing kita, tahu-tahu dalam waktu dekat kita itu bisa dapat leads sampai closing ya, hingga revenue kita itu 50 juta misalnya ya. Artinya dalam waktu dekat, dalam waktu singkat kita itu udah mendapatkan return of investment sekitar 10.000%. Ya enggak sih? Dan ini sangat logik gitu. Dan ini udah pernah kita lakukan, bahwa kita spending 1 juta rupiah tapi kita dapat beberapa project yang nilainya udah sampai miliaran bahkan. Jadi nothing impossible di marketing. Makanya aku rasa bahwa teman-teman kalau misalkan udah ada fulus, udah ada rezeki dari closingan sebelumnya, coba deh investasi kembali, reinvest kembali di marketing untuk pengembangan perusahaan teman-teman sekalian. Gitu ya guys. Yang keempat adalah teman-teman perlu mempersiapkan untuk belajar yang namanya negosiasi atau teknik closing dengan si buyer ekspor. Karena setelah teman-teman itu mendapatkan kepastian supply-nya, terusnya meriset produknya dan doing marketing, so selanjutnya apa? Ya kan? What's next? Ya enggak sih? Nah, selanjutnya teman-teman menurut aku adalah teman-teman perlu untuk belajar yang namanya ilmu negosiasi ataupun ilmu closing. Percaya deh, teman-teman perlu mempersiapkan mental sebagai negosiator yang jago atau yang aku sebut dengan closer. Ya, apa itu closer? Closer itu adalah sebuah kemampuan seseorang dalam mendilingkan sesuatu hal, atau dalam hal ini adalah project negosiasi. Ya. Seperti itu guys. Karena aku percaya there is only the closer can bring the money to the bank. Karena hanya seorang closer lah yang bisa membawa uang kamu ke dalam rekening. Make sense? Yang kelima ataupun yang terakhir adalah belajar yang namanya ilmu positioning. Apa yang aku maksud dengan ilmu positioning? Jadi positioning itu adalah cara kita untuk memposisikan diri kita ketika kita berhadapan one on one dengan si buyer ekspor. Karena kalau misalkan kita duluan nih yang approach si buyer, kita tuh adalah salesperson, dan biasanya kita tuh kurang direspect oleh si buyer. Kenapa? Coba deh misalkan kita memposisikan diri sebagai si buyernya nih ya. Mungkin si buyer itu kurang mood ataupun nggak mau diganggu, tahu-tahu datang kita untuk nge-spam emailnya lah atau nge-spam WA-nya lah gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kalian nyepam gitu. Itu merasa terganggu, makanya dia nggak mau ngerespon. Biasanya seperti itu, ya kan? Komen di bawah kalau misalkan teman-teman pernah ngerasain kalau misalnya buyer itu nggak pernah respon. Komen di bawah guys. Ntar aku coba baca satu-satu, oke? Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan skenario kedua atau skenario yang kebalik, si buyer yang datang ke kita atau si buyer yang menghubungi kita. Kenapa? Karena si buyer butuh produk atau jasa kita. Misalkan seperti itu guys. Nah biasanya dalam case seperti ini, kalian itu udah menang setengah battle. Ini yang aku percaya banget terhadap ini sih. Jadi kalau teman-teman bisa membuat buyer itu datang ke kita itu udah memenangkan setengah pertandingan negosiasi guys. Itu sebenarnya.
Dan pastinya si buyer itu akan lebih respect terhadap kita karena produk kita itu bisa menyelesaikan permasalahan buyer atau buyer itu butuh produk yang kita miliki. Jadi kalau menurut aku adalah teman-teman perlu belajar yang namanya ilmu positioning. Kalau kalian mau tahu bagaimana lebih lengkapnya tentang ilmu positioning, aku akan bahas di video selanjutnya secara full, oke? Supaya teman-teman bisa mempraktekkannya dengan baik sehingga teman-teman bisa menjadi eksportir yang jago-jago. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tips and trik selanjutnya tentang ekspor, jangan lupa komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga like dan subscribe channel Mr. Eksportir supaya kita lebih semangat lagi untuk bisa memberikan konten-konten edukasi tentang ekspor dan menciptakan eksportir-eksportir jago Indonesia. I will see you guys in the next video. Bye-bye.